Halo, selamat pagi. Jumpa lagi. Sekarang aku sedang memasak sayur gori yang dibumbui dengan bumbu gudeg, tapi ini sayur gori yang dimasak dengan kuah yang banyak, bukan gudeg sat. Nah, kemudian di sebelah kiri ada sayur sambal goreng krecek. Ini kreceknya belum dimasukkan, sebentar lagi. Dan pindang telur. Ini telurnya direbus dulu, dibumbui sama dengan bumbu gudeg. Nah, perbedaannya gudeg sat dengan gudeg yang berkuah banyak ini adalah jika gudeg yang sat itu dari awal proses semua bumbu dimasukkan di awal, direbus. Jadi bumbu mentah, kemudian daun jati kalau ada. Jadi untuk 1 kilogram gori itu daun jatinya yang muda, pilih yang muda, itu separuh saja. Kemudian daun salam, tapi kalau tidak memiliki daun jati bisa menggunakan air teh yang enak ya, yang tidak merusak rasa, tapi kita mendapatkan warnanya yang coklat. Nah, kemudian ditambahkan santan, tambahkan gula jawa, garam, kemudian gori, dan dimasak selama setidaknya 2 jam. Kemudian dimatikan apinya, setelah itu dimasak kembali sorenya, dan besok pagi baru dikukus, ditanakkan sehingga menjadi sat kering, menjadi gudeg yang kering yang warnanya coklat dan tidak benyek, tidak hancur. Nah, kalau yang ini prosesnya memang berbeda dengan gudeg yang sat itu. Kalau ini sayur gori yang dibumbuin gudeg, tapi memang aku hari ini memang memilih untuk membuat sayur yang kuahnya banyak seperti ini. Nah, ini beda prosesnya dengan yang gudeg karena yang sayur yang ini itu gorinya direbus dulu tanpa santan, direbus dulu hingga empuk. Setelah empuk baru dimasukkan gula jawanya dan santannya, santan kanil ya, serta diberi garam. Nah, setelah itu dimasak kembali selama 1 jam, kemudian dimatikan apinya. Jadi waktu merebus gori yang pertama, gori direbus selama 2 jam tanpa apa-apa hingga empuk. Setelah itu baru ditambahkan santan, garam, gula jawa. Bisa ditambahkan gula pasir untuk memantap rasa. Habis itu direbus 1 jam, setelah itu matikan. Baru besok pagi hasilnya seperti ini ditanamkan kembali dan ini sudah siap untuk dimakan. Ini enak dimakan, ditambahi daun so, kemudian diberi telur. Biasanya tuh kalau misalnya kami membuat gudeg Jogja yang sat, kami menggunakan telur bebek. Tapi ini kan karena darurat, kami membuat sayur gori dengan bumbu gudeg gumjar ini, kami menggunakan telur ayam. Ini telur ayam yang direbus kemudian dibumbui dengan bumbu gudeg. Jadinya seperti ini. Kemudian sayur kreceknya ini sambal goreng krecek, bumbunya ditumis dulu. Setelah ditumis tanak hingga harum dan tanak, baru dimasukkan sedikit air dan ini menggunakan tempenya dikukus dulu agar tidak merusak rasa kuahnya. Kemudian kami tetap menggunakan tetelan sapi. Yang aku pakai adalah daging sapi bagian kisi karena itu enak. Harus pakai daging ya, karena untuk membuat kuahnya itu terasa enak. Nah, ini dididihkan dulu. Setelah itu baru diberi air kaldu yang banyak seperti ini. Jadi itu tadi bumbu ditumis, kemudian diberi air sedikit untuk menanakkan si tempe dan
daging yang sudah direbus. Dagingnya jadi direbus dulu untuk mendapatkan air kaldu dan daging yang empuk. Nah, setelah itu baru dituang air kaldu yang banyak, dididihkan. Setelah itu diberi santan kanel. Nah, setelah santan kanelnya masuk, dimasak kembali. Maaf, ini tadi barusan aku lakukan. Kemudian dicicip rasanya. Kalau sudah sesuai selera, sudah pas, baru dimasukkan kreceknya. Ini kreceknya pilih yang krecek yang untuk sayur ya, bukan krecek yang untuk kerupuk, karena beda. Kalau krecek yang untuk kerupuk itu lebih tipis sama lebih rapuh. Kalau ini itu lebih kekel. Lalu dibauin. Kalau tidak terbaui minyak yang aneh, kan kadang-kadang ada krecek yang baunya itu kayak tengi. Kalau itu nggak usah dipakai. Jadi pilih yang baru, gorengan baru, dan kulitnya tebal seperti ini. Nah, ini siap dimasukkan ke kuah sambal goreng krecek. Ini tanpa direndam ya, kalau direndam nanti dia benyek. Jadi seperti ini, tapi kuahnya itu sudah kental sekali. Nah, nanti kuahnya ini akan menyusut, terserap oleh kreceknya. Ini akan aku masukkan ke kuahnya. Bismillah. Jadi itu perbedaan antara gudeg yang sat dengan gudeg yang kuahnya banyak. Kalau aku sih istilahnya apa ya, mungkin sayur gori tapi bumbu gudeg. Aku bingung sih namanya apa jadinya. Cuma karena kan kami pengen yang tidak terlalu manis gudeg Jogja ya, pakainya ini. Tapi kalau misalnya pas kepengen gudeg yang sat ya bikinnya yang pakai proses yang gudeg yang beneran. Jadi tidak perlu direbus dulu nangkanya di awal dengan air saja, tapi seluruh bahan bumbu termasuk santan, gula, garam direbus sejak awal proses. Kalau ini kan enggak. Jadi seperti itu ya. Kita tahu kan perbedaannya. Nah, ini yang kami suka adalah seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau airnya itu akan berkurang atau sat, karena ini memang airnya itu aku buat banyak, kental. Memang airnya akan terserap oleh kreceknya. Makanya airnya kita bikin yang banyak. Dan jangan khawatir ini akan hancur karena dia jenis kreceknya krecek yang bagus. Jadi bukan krecek yang tipis. Ini seperti kulit kebo ya ini ya. Kalau yang tipis itu mungkin kulit sapi. Nah, ini akan aku masak dulu ya. Nah, ini kreceknya yang sudah direndam dengan air seperti ini. Ini tadi beli 1 kilonya 140.000. Nah, yang dibuat ini adalah setengah kilo saja. Ini aja sudah banyak. Seperti ini hasilnya ya, dan dia tidak hancur, tidak juga keras. Jadi kalau misalnya memilih krecek itu yang baru digoreng dan dibaui. Baunya itu tidak terbaui tengi. Sayur gori bumbu gudegnya juga sudah matang. Ini nanti sih sebenarnya pengen aku masukin daun so, karena enak juga diberi daun so, dimakan dengan telur rebus yang dibumbuin dengan bumbu gudeg juga. Dan nanti kalau misalnya pengen pedas bisa pakai sambalnya sambal terasi, sambal goreng. Ya, selamat mencoba, bye.